الحمد لله الذي خلق الإنسان بأحسن تقويم وفقهنا بدينه المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة توصلنا إلى جنات النعيم وتكون سببا للنظر لوجهه الكريم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي الرؤوف الرحيم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضل الجسيم. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Tentunya yang pertama dan yang paling utama, tiada kata yang terindah kita keluarkan dari bibir-bibir kita kecuali untayan-untayan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang begitu banyak, baik itu nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat sempat, nikmat lapang, dan yang terindah Allah berikan kepada kita yaitu nikmat iman wal Islam. Sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Jumat kali ini kita sama-sama dapat hadir bermuajahah, bercengkrama dalam rangka menjalankan satu ibadah yang mulia, yaitu salat Jumat salat Jumat berjamaah. Dan alhamdulillah kita dipertemukan dalam ibadah puasa Ramadan tahun ini. Teriring salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, dan insyaallah kepada kita semuanya, yang mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa selalu berusaha istiqamah menjalankan apa yang menjadi sebuah perintah dan menjauhi apa yang menjadi sebuah larangan. Baik ayuhal hadirun rahimakumullah, pada kesempatan Jumat kali ini Al-Khatib akan menyampaikan sebuah tema Jumat yang berjudul Solusi Puasa bagi Lahirnya Manusia Baru. Namun terlebih dahulu Khatib mengajak kepada para hadirin, wabil khusus kepada diri Khatib sendiri, untuk senantiasa selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan jalan takwa itulah akan menghantarkan kepada kita semua kepada sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, kepada kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Banyak hadirin hadirin rahimakumullah. Sungguh nikmat yang sulit diungkap dengan kata-kata, karena saat ini kita masih diberikan umur panjang sekaligus kesehatan. Dari dua nikmat tersebut, kita bisa mengisi hari-hari dengan penuh sukacita karena sedang berada di bulan Ramadan. Karena itu marilah andaikan kenikmatan yang ada disyukuri dengan cara meningkatkan takwa Allah, yakni menjalankan perintah dan yang dilarangnya. Baik ayuhal hadirun rahimakumullah, sebuah keniscayaan bagi kita untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tidak bisa dihitung satu persatu. Di antaranya nikmat umur panjang sehingga kita menikmati manisnya ibadah di bulan suci Ramadan ini. Di sisi lain, tidak semua manusia yang dianugerahkan nikmat umur panjang bisa memanfaatkannya dengan baik untuk ibadah.
Masih banyak orang yang memiliki umur panjang namun tidak dimaksimalkan untuk beribadah, malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Dia telah menegaskan, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam firman-Nya bahwa tugas utama manusia diciptakan di muka bumi adalah untuk beribadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak Aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Sehingga pada bulan Ramadan ini, marilah kita semakin meneguhkan ketakwaan kepada Allah dengan menguatkan tekad untuk senantiasa menjalankan dan meningkatkan kualitas ibadah dan memagari diri kita agar tidak melanggar apa yang dilarang. Pada bulan Ramadan ini juga, mari kita bertekad untuk meraih puasa yang penuh kualitas, bukan ibadah yang hanya sebatas formalitas. Seperti apakah ibadah puasa yang berkualitas itu? Perlu kita sadari bahwa kualitas puasa bukan hanya sebatas bisa menahan lapar dan haus serta mampu menyelesaikan puasa selama 1 bulan saja. Kualitas puasa ini dalam artian mampu memaksimalkan fungsi, keutamaan dan manfaat dari puasa untuk mampu meningkatkan kualitas diri serta mampu memaksimalkan bulan Ramadan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Baik ayuhal hadirun rahimakumullah. Dan untuk meraih puasa yang berkualitas, ada beberapa hal yang hendaknya diperhatikan. Yang pertama, kita harus benar-benar menata niat untuk ikhlas dengan berpuasa karena Allah. Jangan sampai terbersit sedikit pun rasa berat dan terbebani dengan ibadah puasa kali ini. Jangan sampai berpuasa karena malu dengan keluarga, takut dengan atasan, atau ingin dipuji orang lain. Jika niatan ini yang ada dalam hati kita, bisa jadi akan mengatakan berpuasa kepada orang lain, namun sebenarnya berbohong karena faktanya tidak berpuasa. Inilah yang kemudian bisa kita sebut sebagai puasa formalitas. Seharusnya datangnya Ramadan harus disambut dengan rasa senang dan bahagia, serta saat menjalankannya pun harus melalui kesungguhan dan keimanan. Jika hal ini bisa kita camkan pada diri kita, insya Allah akan meraih pahala dan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim yang sangat masyhur. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Ketika mulai berpuasa, kita juga harus menancapkan tekad dalam hati untuk bukan sekedar mempuasakan diri dari makan dan minum. Kita harus mampu mempuasakan seluruh tubuh, pikiran dan hati kita. Mata harus dipuasakan dari pandangan sesuatu yang tercela dan dibenci syariat serta melalaikan Allah. Lidah harus dipuasakan dari berbicara yang tidak bermanfaat, melakukan kebohongan, menggunjing, mengumpat, berkata buruk dan menasihat dan menebar permusuhan serta menzalim orang lain. Tangan harus dipuasakan dari berlaku zalim pada orang lain, mengambil hak orang lain dan tindakan yang merugikan orang lain. Memuasakan anggota tubuh ini sangatlah memang berat dilakukan, apalagi di zaman akhir saat ini, di mana kita sudah hidup di dua dunia, yakni dunia nyata dan dunia maya. Jika dulu sebelum adanya perkembangan teknologi internet, khususnya media sosial, orang akan jarang menemukan dan sulit melakukan hal-hal maksiat di dunia nyata. Namun
di era perkembangan teknologi dan informasi yang pesat saat ini, di mana dunia sudah berada dalam genggaman. Kemaksiatan pun bisa dilakukan dalam genggaman tangan, mulai dari maksiat mata, mulut dan tangan bisa saja dilakukan dengan mudah menggunakan kecanggihan teknologi internet. Terlebih dengan media sosial yang menjadikan merasa bebas untuk menggunakan apa yang ada dalam hati naluri jari jemari kita, sehingga bisa merugikan dan menzalimi orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas." Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapat secuil apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Hal ini sangat mungkin bisa terjadi apabila kita bisa mengendalikan anggota tubuh dengan melakukan dan menggumbar maksiat di media sosial. Sudah seharusnya waktu yang dimiliki selama Ramadan ini digunakan semaksimal mungkin untuk memperbanyak amal saleh seperti membaca Al-Quran, memperbanyak infak dan sedekah, mendisiplinkan diri untuk salat 5 waktu secara berjamaah, melaksanakan salat tarawih dan sejenisnya. Ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa saat ini, marilah kita juga mengisinya dengan mengasah kepekaan sosial dalam membantu orang yang sedang mengalami kesulitan. Hal ini karena puasa bukanlah hanya sebatas formalitas dan ritual ibadah saja. Puasa memiliki berbagai sisi dimensi, di antaranya dimensi teologi vertikal dan sosiologis horizontal. Sebagai dimensi teologis vertikal, puasa menjadi salah satu sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meraih predikat takwa sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Sementara sebagai dimensi sosiologis horizontal, puasa adalah kawah candra di muka orang-orang yang beriman dalam melatih diri untuk lebih peduli dengan kondisi orang lain. Pengalaman diri dengan tidak makan, minum dan merasakan lapar adalah salah satu bentuk latihan fisik dan psikis agar bisa merasakan bagaimana rasanya saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan sekedar hanya untuk makan dan minum. Yang kedua adalah dimensi puasa ini selanjutnya akan menjadi indikator keberhasilan puasa yang kemudian juga akan terlihat usai Ramadan. Kita bisa lihat nanti setelah madrasah Ramadan ini, apakah akan menjadi lulusan yang memiliki kesalehan spiritual dan sosial melalui puasa yang berkualitas, apakah akan sama saja bahkan malah mengalami kemunduran spiritual dan sosial karena puasa yang hanya sebatas formalitas. Mudah-mudahan puasa ini akan mampu menjadi media transformasi dan mampu mendidik kita untuk menjadi pribadi-pribadi paripurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis salati was salam 'ala nabiyil karim
فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وركوعنا وتضرعنا وتبصرنا وتعبدنا وتقبل تفسيرنا يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون